lebih baik jurusan dulu atau kampus dulu? Nah, gitu. Gini, idealnya sih ya kita seangkatan ih, ada kali ya berapa puluh orang, itu isinya background-nya anak-anak OSN geografi semua gitu loh. Di Indonesia ada berapa sih? Lu tahu nggak? Pembangunan wilayah cuma 1. Lu setelah belajar nih di pembangunan wilayah, ada nggak sih hal-hal yang lu sadari bahwa pembangunan ini yang dilakukan oleh oleh seseorang atau suatu lembaga nih kayaknya kurang tepat? Halo warga, makasih udah nonton video ini. Hari ini gue bareng sama salah satu narasumber yang bakal ngejelasin tentang perkuliahan di program studi pengembangan wilayah Universitas Gadjah Mada, dan dia bakal kita banyak tanya-tanya tentang gimana sih kuliah di pengembangan wilayah, kemudian apa aja yang bisa didapat, dan prospek kerja di hari kemudiannya seperti apa. Dan tanpa basa-basi lebih banyak, gue sudah mendatangkan narasumbernya. Halo Febri. Oh. Duh, long time no see. Long time no see. Ya nyebutnya. Iya, warga ya. Kita nggak tahu nih warga mana, jadi kita sebut aja Ya, warga. perkenalan dulu kali ya. Iya benar, Okay. perkenalan dulu. Perkenalan dulu kali ya. Wait. Bentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, selamat siang atau selamat sore dimanapun Anda berada. Jadi perkenalkan, nama aku Febri Nur Azmi, sekarang sedang OTW lulus sedikit lagi di program studi S1 Pembangunan Wilayah, Departemen Geografi Pembangunan, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Yeay! OTW lulus? Iya, OTW dikit lagi. Tinggal step-step paling terakhir. Kita mulai dari mana nih? Kak, aku panggilnya apa nih? Ya biasa aja. Nural. Nural boleh. Jadi sebelum kita masuk, jadi Febri ini adalah salah satu teman gue dari SMA. Jadi udah lama banget nggak ketemu secara live. Jadi waktu itu udah pernah pulang ya, tapi gue nggak ikutan jalan-jalan Ya, waktu itu. Karena itu apa ya? Kita tuh kayak beririsan banget gak sih itunya? Makanya. Jadwal libur ya. Jadi aku baru libur, kamu udah mau masuk gitu. Makanya. Ngeselin banget kan. Kejadian kayak gitu. Betul. Ya, jadi sudah terhitung hampir 5 tahun tidak berjumpa. Dan karena COVID, gue kan memang tadinya punya rencana buat ke Jogja, tapi ternyata nggak bisa kemana-mana. Ya udah, akhirnya ya udah kita seru-seruan aja di sosial media, di chat gitu, di WA, gitu deh guys. Apa kabar Jogja? Bagaimana kondisi di Jogja? Alhamdulillah, karena di Jogja itu dulu sempat parah ya COVID-nya. Terutama awal-awal tahun ini dan akhir-akhir tahun lalu. Parah separah itu gitu, yang mungkin bisa dibilang orang-orang udah depres banget sama COVID gitu. Udah ya di Vaskes juga udah pada chaos gitu. Dan akhirnya waktu pertengahan 2001 ini, kuartal kedua tahun ini, itu tuh ada inisiatif warga buat vaksin DLL-nya itu tinggi. Ya emang jadinya susah sih nyari vaksin di mana-mana, tapi dengan ini terbayar sudah, jadi sekarang tuh seturun itu gitu loh untuk kasusnya. Jadi ya alhamdulillah untuk dari segi ya mungkin kalau dari segi perekonomian nggak sebaik dulu gitu. Mungkin tapi ya slowly but surely udah mulai membaik lah. Kalau dari sektor gimana ya bahasanya? Mungkin kalau di sini kan banyaknya usaha-usaha kayak penginapan, kos-kosan, DLL itu mungkin emang belum bangkit ya. Tapi ya kalau dari yang lainnya itu udah mulai membaik lah, bisa dibilang gitu. Jadi kabarnya sudah mulai baik. Mantap. Semoga saya terus ya sampai nanti udah kelaran administrasi di kampus, terus nanti ada rencana buat balik ke Lampung, itu sehat terus, dan
kita terhindar dari si COVID-19. Amin. Iya, biar bisa ketemu Go juga. get your vaksin, guys. Tuh, vaksin. Lu udah vaksin keberapa? Udah 2 kok, udah dosis kedua. Gue Aman, belum. aman. Gue baru 1. Doain ya biar dapat. Nunggu 3 bulan dulu ya Anda. Ya BTW ampun. kalau di sana gimana, Nurul? Gimana? Untuk Bandar Lampung sendiri apa kabar? Udah lama nih aku nggak ke sana, udah 2 tahun. Kalau COVID kayaknya kita pernah baca kan yang apa namanya? Artikel yang waktu itu lu pernah share deh kayaknya di Fenomena WhatsApp. gunung es. Bukan, yang vaksin di Bandar Lampung itu adalah salah satu provinsi paling rendah vaksinnya. Yeah. Makanya itu presiden waktu itu agak menyayangkan sih Provinsi Lampung malah paling rendah gitu. Jadi sekarang lagi gencar sih, kayak akhirnya mama gue yang awalnya cukup ragu dengan vaksin akhirnya mencoba untuk mencari vaksin, kemudian gue harus recovery, harusnya bulan ini, cuman karena belum nemu yang sesuai dengan vaksin satu gue harus cari tahu lagi nih, apa sih, kalau gue disuntik vaksin baru tuh aman atau enggak gitu. Gitu sih, jadi sekarang lagi banyak gencarin vaksin dan kayaknya sama deh, udah juga lebih melandai gitu, walaupun tetap sih masih banyak yang berkegiatan. Tapi kalau penting-penting aja boleh ya guys. Kalau nggak penting mah nggak usah, mending di rumah aja. Tunggu herd immunity kita 90%. Itu tuh masih under banget loh, 70. Soalnya dulu juga kan emang lagi Iya. Belum sampai 50 kok. Belum sampai 50. Se-Indo ya, belum sampai 50. Di Indo udah mulai dibolehin ngadain konser. Mulai kemarin udah ada kayak semacam surat keputusannya di Indo udah mulai boleh untuk ngadain acara-acara skala gitu. Aduh, ngadi-ngadi. Gue nggak bisa bayangin, sumpah. Iya, sedangkan kan herd immunity kan belum sampai 50%, dan sedangkan di negara-negara lain kayak Inggris, US gitu-gitu kan udah lebih dari 50%, makanya mereka udah dibolehin. Bahkan aku sempat ngikutin yang di London itu tuh udah bebas masker sih. Kayak masker tuh nggak wajib, tapi boleh aja. Tapi sangat masih disarankan gitu loh. Jadi ya udah lah ya, kita tunggu aja pelan-pelan. Yang penting semakin membaik lah gitu, daripada buru-buru malah jadi chaos lagi kayak kemarin kan fenomena gunung es, gila kan, itu parah banget sekali yang kena. Aduh, gue nggak kebayang. Topik yang ingin diputuskan. Iya. Kita harus mulai dari. Iya, sehat. Pokoknya ini deh, jangan ngeyel kalau mau keluar ya. Dan sekarang kita mau tanya-tanya nih, gue mau ngajak lu flashback ke 4-5 tahun yang lalu. Waktu itu kan kita pusing-pusingan tuh mikirin, gue mau kuliah di mana ya, gue jurusan apa ya gitu. Dan akhirnya gimana, lu masuk jalur lewat apa sih di pembangunan wilayah waktu itu? Di jurusan pembangunan wilayah waktu Jadi itu. kan dulu tuh iya sih, emang sepusin itu ya. Dulu tuh kan aku suka banget fisika ya, sempat berpikir apakah aku se-passionate itu mau masuk teknik atau fisika secara murni, tapi tuh nggak tahu, ada aja yang kamu suka itu, tapi bukan berarti kamu ingin mengorbankan apa yang aku punya untuk mempelajari itu gitu loh. Nah itu yang gue pikirin. Kemudian pas masuk SNM tuh kebetulan nggak dapet. Terus setelah itu otomatis coba SBM dong. Selain itu kan aku juga coba yang lain, kayak aku juga ikut UTMI waktu itu, uji talenta masuk IPB. Ikut dan alhamdulillahnya terima yang di SBM
Dan yang pertama itu aku sebenarnya milihnya bukan UGM sih, milihnya ITB karena orang tuaku masih menginginkan aku masuk ITB gitu kan. Ya udah akhirnya aku milih itu MIPA ITB kan ITB. Terus baru yang kedua dari PW di Geografi UGM gitu. Oh iya. Dan apa ya? Gimana? Kan lu milih PW, padahal lu anak IPA. Itu gimana tuh? Jadi tuh di geografi itu sendiri sebenarnya kalau di UGM kan masuknya saintek. Sains gimana ya? Kalau dimasukin IPS juga kan nggak mungkin karena ketika kamu masuk pun kita masih banyak praktikum, masih nge-lab DLL gitu, dan apalagi kan kita belajar geografi berarti kita belajar dari segi fisik bentang lahan kayak tanah, terus apa lagi? Gunung Merapi misalkan gitu-gitu kan. Pokoknya bentang lahan yang butuh riset secara fisik yang nggak dipelajari di ilmu sosial gitu. Gitu. Jadi kan basic-basicnya kita harus paham karena itu sebagai dasar buat apa sih namanya? Buat pembelajaran berikutnya gitu. Jadi makanya kalau di geografi sendiri itu masuknya science. Terus tapi ketika jalur masuk sih kata aku nemu beberapa temanku yang sebenarnya anak IPS. Ternyata itu sebuah keistimewaan sendiri. Jadi kalau misalkan kamu masuk lewat jalur SNM ataupun PBU, tapi kayaknya dominan PBU deh, yang SNM sangat kecil. Biasanya PBU, namanya penelusuran bibit unggul, dan penelusuran bibit unggulnya itu biasanya yang punya track record di bidang geografi gitu. Misalkan kamu lomba OS, menang OSN, LCT geografi, yang tingkat nasional, tingkat internasional gitu-gitu. Yeah. Dan jadi bisa dibilang jurusanku itu mengutamakan saintek dulu, cuma tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak IPS yang pengen masuk geografi. Di angkatanku itu yang anak IPS, di angkatanku jurusanku itu ya cuma ada satu yang IPS. Nah dia itu dulu dulu dia tuh juara 1 OSP se-Jawa Tengah di bidang geografi, makanya dia dapat jalur lewat penelusuran bibit unggul. Itu jadi yang IPS bisa-bisa aja sebenarnya, tapi emang jalurnya harus jalur non SBM gitu. Kalau mau lewat SBM ya ngambil saintek gitu, ngambil tes yang saintek juga gitu. Jadi untuk jalur masuknya sendiri buat teman-teman yang dari IPS itu punya jalur yang berbeda dari teman-teman pada umumnya ya. Jadi harus ada lewat jalur prestasi ya, jalur prestasi. Iya. Jadi untuk program studi pembangunan wilayah di Fakultas Geografi lebih didominasi oleh teman-teman yang dari jurusan IPA saat SMA-nya ya berarti. Betul banget. Tuh ya, karena itu ya balik lagi kita juga kan praktikum itu enggak praktikum yang mungkin basic-basicnya nggak dipelajarin pas SMA gitu, dan itu dipelajarin pas kuliah nanti, dan kita masih dapat kayak semacam matematika dan statistika murni gitu loh, tapi yang basic-basic aja, yang nggak mungkin kan dipelajarin oleh sosum, apalagi matematika. Kalau sosum, tapi kalau matematika kemungkinan enggak, sangat tidak. Oke. Ini cukup menarik juga ya sebenarnya. Kalau kemarin tuh gue udah baca-baca dikit sih tentang pembangunan wilayah tuh sebenarnya tentang apa, dan ternyata agak sedikit berbeda mungkin buat teman-teman nanti yang merencanakan juga untuk mengambil perencanaan wilayah dan kota gitu. Jadi nanti kita bakal masuk, ada nanti Febri ngejelasin di slide-nya. Kalau berarti lu nggak terima ya kalau lu dibilang lu anak PWK ya? Terima nggak terima ya, cuma lucu aja gitu. Biasanya jadi bahan
bahan candaan. Oke. Bareng teman-teman. Oke deh, jadi ini bakalan ada slide sedikit buat ngejelasin tentang apa sih pembangunan wilayah itu dari Febri ya. Jadi gue izin share screen dulu ya. Ya, Oke. silakan. Tolong ya. Siap. Langsung aja kali ya, di sini aku akan mempresentasikan tentang program studi S1 pembangunan wilayah itu sendiri, di mana kita di bawah Departemen Geografi Pembangunan, di mana Departemen Geografi Pembangunan ini sebenarnya ada beberapa prodi lagi, cuma untuk prodi S1-nya hanya ada pembangunan wilayah yang di bawah Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, tepatnya di Cluster Science ya, di situlah pokoknya. Next. Nah, sebelumnya mungkin kita sedikit bahas tentang proses prakuliah setelah lulus SMA dulu ya. Gimana sih kok bisa aku memutuskan untuk masuk PW UGM tuh. Dan aku masuknya lewat jalur SBMPTN. Nah, jadi sebenarnya ini agak deadline juga sih sebenarnya waktu milih jurusannya. Tapi bukan berarti aku tidak riset ya. Jadi dulu sebelum untuk pemilihan jurusan sendiri itu pertama aku googling dulu. Ya mini riset ya, nggak cuma tentang prospek kerja. Sebenarnya harusnya aku nulis prospek kerja. Cuma waktu itu aku belum orientasi dari segi prospek kerja dulu. Jadi masih mikirin apakah aku bisa mempelajari ini dan apakah aku mampu dari segi biaya pendidikan gitu. Karena kalau aku mendapat kalau misalkan aku daftar dari bidik misi nih kan nggak mungkin karena kan dari keluargaku sendiri tergolong cukup bisa membiayai dari segi pendidikan gitu. Jadi aku googling dulu tuh lewat lewat sosmed, lewat website kampus gitu-gitu. Tapi emang kasar banget sih gambarannya karena dulu kan belum ada tuh yang di konten-konten YouTube-nya belum masif kayak sekarang. Kalau sekarang sih alhamdulillahnya setelah kuliah tadi malam banyak video-video tentang jurusanku sendiri yang paling bagus sih itu yang berdasarkan uploadan dari himpunan mahasiswa jurusanku yaitu himpunan mahasiswa geografi pembangunan itu ada belum. Nah kemudian juga perlu konsultasi ya setelah kita mikir bahwa kita bisa mempelajari mata kuliah yang ada dan biaya pendidikan tuh mungkin masih cukup terjangkau. Kita konsultasi lagi nih ke anggota keluarga untuk iya atau tidaknya, boleh atau enggaknya. Dan pastiin orang-orang yang kamu konsultasiin itu orang yang cukup paham gitu loh untuk apa sih namanya, untuk terbuka akan jurusan-jurusan yang nggak saklek taunya kedokteran doang, teknik doang. Pokoknya yang bisa mempertimbangkan kalau semua jurusan kuliah itu sebenarnya baik gitu. Nggak ada yang apa sih ini ntar kamu pengangguran gini. Enggak, harusnya cari orang yang tepat dan terbuka akan jurusan kuliah yang ada. Kemudian membuat list jurusan yang diminati. Nah, dulu kan aku suka banget tuh yang namanya fisika. Nah, dulu sempat ngelis tuh jurusan-jurusan yang aku pengen dan emang science banget sih dulu tuh lebih ke pengen ke teknik gitu-gitu kan. Terus setelah aku pikir-pikir, ya mungkin aku concern di sini suka dan aku nggak tahu kapan apakah aku akan bosan setelah itu, apakah aku akan tetap bertahan atau gimana aku juga nggak tahu kan waktu itu dan akhirnya setelah banyak berdoa, setelah banyak minta petunjuk dan aku memutuskan untuk tidak ngambil jurusan yang aku pengen. Bahkan setelah dilihat-lihat juga dari jurusan yang aku pilih ini, selain dari mata kuliah yang mungkin masih bisa aku lewatin, sebenarnya kayak bagus juga nih apa sih dari segi apa sih tujuan jurusan ini baik gitu loh untuk pembangunan wilayah gitu kan. Itu kan kayak wow gimana gitu kan. Kayak apa ya? Gimana ya? Aku bingung ngejelasinnya begitulah pokoknya. Dan list-list jurusan itu tuh sebenarnya ngebantu juga sih buat kayak sebenarnya kamu mampu nggak sih
dari segi passing grade. Sekarang masih nggak sih pakai passing grade gitu? Masih nggak sih? Atau Katanya nilai apa gitu? katanya tuh kalau passing grade tuh sebenarnya nggak ada, cuman kayaknya Iya. sih, apa namanya, kayaknya masih ada deh, soalnya itu jadi salah satu bahan pertimbangan untuk concern gitulah, concern untuk lu ngebandingin sama orang lain, kayak gitu kali ya? Nah di situ tuh sebenarnya, dengan list jurusan dan passing grade sih sebenarnya itu bisa jadi tolak ukur kamu sih, kamu tuh udah cukup pantaskah di situ gitu, atau kamu masih mau merelakan dirimu untuk gap year misalkan. Dan apa sih namanya, list jurusan itu bisa buat kamu ngeeliminasi lagi mana yang kira-kira dari segi kemampuan kamu cukup dan kamu bisa ngegapainya gitu loh. Jadi ya, eee, apa ya, jadi kamu bisa mempermudah diri kamu lah untuk milih jurusan apakah iya atau enggak, nggak apa deh kalau misalkan harus gap year dulu gitu. Jadi ya itu sangat disarankan, tapi itu beda-beda ya, terserah kalian. Karena kan, eee, karena kan masih banyak juga tuh yang kalau milih jurusan, udahlah terserah yang penting terima gitu kan. Sebenarnya itu juga nggak bagus sih, soalnya entar kalau ketika kuliah kamu harus adaptasi lagi, harus belajar, ya mungkin ada pembelajaran-pembelajaran yang bikin kamu kaget gitu kan. Nah itu. Kemudian terkait dengan lebih baik jurusan dulu atau kampus dulu. Nah, itu. Gini, idealnya sih ya, kita tuh pengennya dapet jurusan yang kita pengen dan kampus yang kita pengen kan. Tapi kadang kita itu nggak sesuai gitu kan, nggak sesuai dengan standar orang biasanya gitu kan. Nah, tapi ya untuk aku sendiri dulu, aku memilih untuk kampus saya dulu. Kenapa? Itu sebenarnya dari keinginan aku sejak kecil banget, mungkin kelas 5 SD, mungkin kelas 5 SD dulu tuh aku pengen banget kuliah di UGM sebenarnya, dan ini sebenarnya nggak baik sih sebenarnya. Cuma it's okay kalau misalkan kamu kamu bisa bertanggung jawab apa yang sudah kamu ambil gitu, nggak masalah sebenarnya. Terus sarannya jurusan dulu yang disertai akreditasi tujuan jurusan di kampus yang menjadi target. Jadi sebenarnya kamu kamu bisa aja sih dapetin jurusan yang kamu pengen, tapi kamu juga harus lihat akreditasinya. Jadi, sekalipun kalau misalkan kamu orangnya passionate akan suatu bidang gitu ya, sebenarnya nggak masalah mau di kampus manapun kamu akan tetap belajar dengan baik gitu. Kamu pasti punya jalan yang lebih terbuka gitu loh untuk belajar itu lebih banyak lagi gitu. Dan saranku kenapa aku bilang akreditasi karena itu penting banget, sebagai tolak ukur gimana, eee, kampus itu mempertahankan kualitasnya, dari kualitas akademiknya untuk memfasilitasi mahasiswanya belajar gitu. Jadi sarannya jurusan dulu yang disertai background bagus atau enggaknya jurusan ya. Ya ini teman-teman aku, ini waktu KKL 2018 ya. Next, skip aja itu cuma itu. Seangkatan berapa sih kalau di tahun lu, Feb? Kalau di tahunku itu ada 75, tapi seiring berjalannya waktu tinggal 65 apa 69 ya? 69. Oh, oke oke. Seiring berjalannya waktu. Nah, kemudian, ini adalah pertanyaan yang paling sering tuh. Anda hadapi. Apa sih bedanya PWK? Udah jelas ya kalau dari segi basis keilmuan dan sudut pandangnya, di mana kalau PW itu dari geografi, sedangkan PWK itu dari teknik. Sejauh dari pengamatanku, sebenarnya tema-tema kalau dari segi pembangunan dan perencanaan wilayah itu mungkin masih dipelajarinnya sama. Pokoknya aku juga belajar ini tentang perencanaan dan anak PWK juga tentang belajar tentang perencanaan. Aku belajar tentang basic-basic pembangunan
juga aku belajar, cuma nggak sedetail anak-anak PWK dari gimana ya? Aku mungkin pembangunan secara umum, PWK mungkin lebih dari segi teknis. Teknis tuh maksudnya kalian harus ngapain waktu kalian harus ngapain nantinya gitu bersama kelompok Anda gitu, intinya. Terus kalau dari pembangunan itu sendiri mungkin kami concern-nya jangka menengah atau jangka panjang biasanya. Karena kan pembangunan tuh harus apa sih namanya, berjangka juga, harus targetnya sekian tahun gitu-gitu. Dan dari skala yang lebih besar juga, makanya nah, untuk PWK itu kita cuma belajar dari skala makro dan meso. Karena kan geografi itu sebenarnya kan basic keilmuannya cuma apa sih namanya, dari segi apa, gimana ya, kalau bumi itu susah banget sih ngejelasinnya. Jadi kita tuh cuma mempelajari bentang lahan ke bawah dikit maksudnya di bawah lapisan permukaan bumi ya, dan ke atas dikit gitu. Udah, dan uh, dan itu tidak dipelajari di prodi PWK. Karena kan kita basicnya geografi, kita belajar bentang lahan juga. Bentang lahannya itu secara umum, misalkan di Lampung nih, di Lampung itu kan sebelah baratnya, bentang lahannya kan mostly dari pegunungan struktural Bukit Barisan. Nah, itu dijadikan sebagai patokan gimana sih ini caranya biar daerahnya berkembang dengan baik gitu. Itu skala makro ya, udah jelas banget itu skala makro. Apakah itu dipelajari di PWK? Enggak. Di PWK biasanya konteksnya itu lebih ke kota, karena kota itu umumnya luas daerahnya nggak seluas itu, karena kota biasa kecil. Contoh nih Jakarta yang udah kota semua, hampir semuanya kota, itu kan luas daerahnya kecil banget ya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Terus biasanya juga selain kota juga konteksnya kawasan. Kalau kawasan itu biasanya sebenarnya kawasan itu bisa aja luas, bisa aja sempit, tapi mostly biasanya sempit karena kawasan yang dimaksud di PWK itu biasanya konteksnya ada temanya, tema untuk direncanakan, untuk didesain. Desainnya itu udah sampai pengukuran sekian, luasannya berapa, sekian meter, terus mungkin ada desain apa ya namanya? Desain secara detail yang udah sampai tingkat arsiteknya gimana, mungkin entar pengukuran gimana, dan pengukuran yang lain yang itu tidak dipelajari di PW. Jadi itu ada skalanya. Jadi PWK itu intinya adalah PWK itu emang detail banget, tapi skalanya mungkin lebih dikit ya. Mungkin luasannya lebih sedikit. Cuma kalau di PW itu skalanya makro hingga meso, cuma lebih umum gitu. Ada sistem generalisasinya. Karena kan kita nggak mungkin tuh kita mikro seluas itu mau berapa tahun kelarnya. Nggak bisa. Oke. Jadi intinya Berarti pembangunan secara berkelanjutan ya kalau untuk PW itu sendiri. ya, Kayak dan ya itu jangka panjang suatu dilaksanakan wilayah. dibantu oleh anak-anak PWK. Oh jadi collaboration. Iya, biasanya kalau di project pemerintahan yang mau ngerancangin apa itu biasanya ya dua-duanya ya kerja bareng, karena kan sudut pandangnya beda ya, Pak. Dan itu kalau bisa disatuin gitu loh, biar balance. Mantap. Gitu ya warga, jadi jangan samakan pembangunan wilayah dengan perencanaan wilayah dan kota. Dari segi Tapi ya sudahlah. dari segi keilmuannya Tapi ya beda gitu ya. beberapa hal mungkin sama, apalagi basic keilmuannya pasti sama sih. Iya. Ya Next. karena sama-sama buat sama-sama buat memajukan dan merancang suatu wilayah biar makin baik gitu kan. Ya, benar sekali. Nah, ya ini apa yang dipelajari. Nah, kan
uh, ya karena kita di bawah Fakultas Geografi, otomatis kita juga belajar dasar geografi. Ya pokoknya pendekatan-pendekatannya tentang geografi secara harfiahnya, definisinya, bahkan sebenarnya posisi kita di PW itu gimana. Dan selain itu kita juga belajar dasar-dasar perencanaan pembangunan, di mana dasar-dasar perencanaan pembangunan ini sebenarnya untuk segi spesialisasi kita lah bisa dibilang. Nah, ini juga yang mungkin dipelajari anak-anak PWK mungkin ya, cuma emang beda konteks saja mungkin. Sudut pandangnya juga beda dan kedua hal ini itu harapannya itu bisa mewujudkan wilayah yang tumbuh, merata, sejahtera dan berkelanjutan. Dan biasanya dari segi PWK itu fokusnya ke tumbuh dan merata biasanya sih. Sejahtera juga mungkin dan berkelanjutan itu sebenarnya emang udah semacam tujuan PW menurut SDGs juga sih sebenarnya, karena kan kita sekarang lagi hype-hype-nya SDGs kan, Sustainable Development Goals dari UN, itu tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan berkelanjutan dari konteks kita itu maksudnya kita juga memperhatikan aspek-aspek fisik, terutama lingkungan ya, karena kan kita semakin lama bumi ini semakin lelah, apalagi ada apa sih namanya isu-isu seperti climate change yang bisa ngerubah segala bentang lahan yang ada di bumi ini. Dan itu merupakan salah satu pertimbangan kita juga untuk merencanain apakah di sini harus dibangun secara fisik yang batasnya sampai seberapa sih gitu. Apakah ini harus dikonservasi? Apakah ini masih boleh untuk ditumbuhkan tumbuh itulah intinya. Kira-kira. Unik juga ya. Terus lanjut kali ya? Iya, unik juga ya ternyata. Berarti kalian ini tenaga-tenaganya digunakan untuk gimana cari ide biar ini wilayah itu bisa jadi salah satu sektor bisa menjadi salah satu sektor unggulan di satu provinsi gitu. Iya benar. Jadi kan setiap wilayah itu pasti punya keunggulan masing-masing ya, entah itu dari sektor apapun gitu kan. Dan gimana caranya memanfaatkan itu semaksimal mungkin gitu, seoptimal bukan semaksimal. Kalau semaksimal tuh tidak bijak. Seoptimal mungkin dan kontrol dengan baik gitu. Kalau apalagi kan kalau dari segi fisik, biasanya dari segi fisik tuh muncul gitu loh potensi-potensi kayak misalkan kalau kamu wilayahnya wilayah pesisir, itu kan sebenarnya nggak cuma dari segi hal wisata ya, itu juga bisa dari segi perdagangan juga. Apalagi kalau misalkan lokasi pesisirnya kayak lokasi pesisir di Jakarta, di Semarang, di Kendal mungkin, itu kan strategis tuh buat dibuat sektor-sektor ekonomi tertentu, dan begitupun pula dengan daerah-daerah yang lainnya terkait dengan terkait dengan pertanian misalkan. Bisa jadi itu bisa untuk dikembangkan dari segi swasembada pangan di provinsi, mungkin sebagai andalannya di provinsi itu, dan mungkin bisa jadi nilai ekspor juga dari segi produk-produk yang dihasilkan. Jadi ya bisa dibilang gimana caranya dari potensi daerah tersebut, potensi wilayah sih lebih tepatnya, itu bisa dioptimalkan sehingga daerah itu bisa tumbuh dan karena setiap daerah sudah sadar akan potensinya masing-masing, itu diharapkan bisa tumbuh secara merata sehingga masyarakatnya sejahtera dan bisa berkelanjutan gitu. Oh ya udah next ya. Oke, suka dukanya. Sukanya sih dapat teman-teman baru ya dari seluruh Indonesia. Sama seperti Nural yang tadi sempat cerita juga tuh, bisa ketemu orang-orang dari Sabang sampai Merauke gitu kan, yang yang mungkin Multicultural. dari basic
culture-nya itu beda banget. Bukan dari segi culture, mungkin dari segi akademisnya mungkin dia emang unggul di daerahnya, tapi mungkin di sini masih agak sulit gitu. Kayak ada penyetaraan kan tadi. Nah, itu juga sebenarnya merupakan hal-hal yang disukai juga sih, karena kan kita jadi lebih terbuka, jadi lebih bijak gitu, jadi lebih gerak hatinya buat saling bareng-bareng belajar gitu. Dan apa ya, dari situ juga bisa lihat gimana sih kondisi-kondisi daerah-daerah asal para teman-teman yang ternyata unik-unik juga ya, yang mungkin bagi kita, kamu di daerah sana nggak ada ini ya, nggak ini, sebenarnya nggak seburuk itu, bisa jadi kan. Dulu aku inget banget pas pertama-pertama bilang, oh kamu dari Lampung banyak bagel ya? Terus aku jelasin tuh sistem bagel di Lampung. Itu terjadi ya? Karena bagel di Lampung paling masif cuma di Kota Bumi. Iya, aduh. Aduh. Untungnya itu lu bisa ngejelasin ya dari mana asal-usul gitu ya. Siap. Iya. Ini enggak apa Terus namanya? kemudian belajarin baru. Lu ada ini enggak? Ada kayak culture shock-nya gitu, nggak tahu bahasa shock-nya gitu nggak? Kayak lu tiba-tiba ngomong geh gitu. Oh iya, jadi dulu pas aku baru di Jogja, karena kan di Jogja mostly orang Jawa bagian tengah ya, Jawa Tengah dan DIY. Kalau orang Jawa Timur ya Jawa, cuma dia Jawanya bukan Jawa sehalus bagian tengah gitu loh. Dan dulu aku deket pertama-pertama itu cuma temenan sama anak asal dari Cirebon. Cirebon kan Sunda yang cukup kasar ya. Nah, di situ tuh ngerasa kayak kenapa sih orang-orang mostly ngomong pakai bahasa Jawa dan bahkan ketika mereka ngomong bahasa Indonesia pun itu, maaf ya, ini jujur medok banget. Kadang dulu aku sampai agak sulit mahaminnya karena terlalu medok dulu di awal-awal, karena kayak tapi ya seiring berjalannya waktu ya paham lah, mulai ngerti dikit-dikit. Cuma emang culture shock di awal aja sih, bingung kayak, kamu ngomong apaan sih gitu. Gimana ya, karena di sini mostly Jawa halus gitu kan, kayak, dan di Lampung sendiri itu jarang kan orang-orang Jawa yang menggunakan bahasa Jawa halus. Jadi biasanya mereka ya Jawa-Jawa kasar yang sehari-hari aja yang gitu dengar mungkin. Jadi ya kaget banget. Iya, benar-benar. Ini aku ngeliat di foto ada Pace di sini. Pace itu laki-laki dari timur. Iya. Satu angkatan juga berarti? Ini satu kelompok KKL 2. Wow, mantap. Keren-keren. Ini sebelum macam-macam kok, ada yang dari enggak, itu setelah berangkat malah. Itu yang ujung cowok paling ujung yang sebelah kiri itu dari mana sih? Palangkaraya kalau dia. Wah, jauh. Itu juga banget sih, dan aku kan belum pernah punya teman dari Kalimantan ya, dan ternyata juga beda vibe-nya. Seneng ya, iya emang enak banget sih kalau udah ngerantau tuh kayak kayak kita tuh belum pernah kemana-mana tapi dihadapkan dengan satu individu dari tempat tersebut, jadi rasanya kayak secara tidak langsung kita udah keliling daerah gitu. Iya, benar-benar dapat spoiler daerah-daerahnya gimana gitu kan, itu sebenarnya suatu kebanggaan, suatu kesenangan tersendiri gitu. Benar. Masih kesuka ya, tadi tuh kan baru teman-teman doang. Yang kedua terkait dengan belajar ilmu baru yang bahkan dari basic non-science. Jadi dulu tuh pas SMA aku dapat geografi, cuma hanya di semester 1 dan 2 pas 10. Dan asik sih sebenarnya karena basic non-science tuh nggak selamanya hafalan sebenarnya. Setelah aku pikir-pikir, malah lebih bagus kalau kamu lebih banyak baca sebenarnya. Lebih banyak baca berita, lebih banyak baca buku. Baca berita sih itu ngaruh banget. Dimana kamu bisa mengkaitkan apa yang biasanya kamu pelajarin di kuliah, terus kamu kaitin dengan apa yang terjadi sekarang. Jadi aku nggak pernah menggunakan
tipe itu, menggunakan tipe belajar seperti itu ketika selama aku di, sekolah sebagai anak IPA gitu. Aku nggak pernah menerapkan itu dan sebenarnya lebih asik dan lebih gampang paham ya sebenarnya. Cuma emang, butuh dipantik biasanya. Agak agak sulitnya itu jika mau dipantiknya itu sih biasanya. Dan itu yang membuatku cukup bertahan untuk mempelajari apa yang aku pelajarin selama kuliah. Kemudian kegiatan lapangan di praktikum dan KKL, dan aku senang banget di mana kalau misalkan aku nggak punya lapangan mungkin aku nggak bakal pergi-pergi ke mana-mana, soalnya nggak sempat. Jadi kan selama kuliah itu pasti ya ada masa hektik-hektiknya ya, dan membuat kita nggak bisa mana-mana gitu. Ya udah sekitaran kosan dan kampus dah gitu aja. Tapi gara-gara ada praktikum sama ada KKL, itu tuh ada masa di mana kita harus ke lapangan, di mana aku bisa eksplor Jogja yang tadinya aku tuh mager banget itu, tapi gara-gara praktikum lapangan mau nggak mau ya aku harus ke sana, aku harus lihat, oh Jogja itu ada bentang lahan kayak gini loh yang nggak ada di daerah-daerah yang lain. Misal ada di Jogja itu namanya Gumuk Pasir. Gumuk Pasir itu bahasa Inggrisnya sand dunes. Kalian tahu kan yang padang pasir, gunung-gunung di film-film? Nah, di Jogja itu ada kayak gitu. Cuma dia dari pasir pantai, jadi nggak merah kayak di film-film, nggak, ya pokoknya nggak segurun itu. Karena dia basicnya dari pasir pantai gitu. Ternyata ada kayak gitu yang ngebuat Jogja itu memberikan daya tarik sendiri. Bahkan waktu itu kalau nggak salah dari jurusan geografinya NUS apa ya kalau nggak salah, NUS itu pernah sempat datang buat penelitian di situ. Dan itu salah satu lab-nya BIG juga, Badan Informasi Geospasial. Mantap. Terus untuk KKL tuh kan KKL tuh terjauh tuh ketika KKL 3. KKL 3 aku ke Palangkaraya, dan itu pertama kalinya aku keluar ya kan biasanya paling Jawa Sumatera gitu kan. Udah gitu kan. Dan itu pertama kalinya ke Borneo juga, ngelihat yang literally lahan gambut sebanyak itu, lahan gambut alamiah gitu kan. Kalau di Sumatera kan biasanya lahan gambutnya gara-gara ada sawit ya. Biasanya gara-gara ada perkebunan sawit atau lahan dibakar jadi gambut gitu kan, atau gara-gara ada rawa-rawa. Tapi di sana tuh karena curah hujannya sangat tinggi, jadi ketika ketika tumbuhan-tumbuhannya mati, terbentuklah lahan gambut yang beneran airnya itu sangat beda jauh dengan di Sumatera atau di Jawa. Aku mungkin tinggal di Sleman, itu kualitas airnya bagus. Kalau di sana itu air lahan gambut itu beneran merah kayak Coca-Cola. Bukan hitam Beneran gitu ya? kayak Coca-Cola. Iya, merah atau hitam. Kayak Coca-Cola persis, kayak Coca-Cola. Sumpah. Cuma iya, sumpah. Itu karena dia mengandung besi yang tinggi. Jadi zat besinya tinggi di airnya. Jadi baunya tuh kayak bau-bau besi berkarat gitu loh. Iya, Iya. Tapi ada air gambut yang layak diminum, ada yang enggak gitu. Dan situ juga ya dapat ilmu baru kayak konservasi lahan gambut itu kan sebenarnya penting banget ya. Karena dia dari segi apa sih namanya? Dari segi lahan dia rentan banget kalau misalkan kena bencana-bencana gitu. Apalagi kalau banjir sama kebakaran hutan itu sangat menjadi isu, dan salah satunya itu merupakan isu buat pembangunan juga sih. Makanya kita ke sana buat riset gitu. Betul. Ya, dan ketika KKL juga belajar gimana caranya berinteraksi ke masyarakat, gimana juga kita kerjasama dari pihak-pihak stakeholder, baik dari segi ya swasta, mungkin swasta kayaknya kalau swasta nggak begitu sih, lebih banyak ke instansi daerah kalau kita, karena kan ya mereka yang butuh juga gitu kan, dan mereka yang concern untuk ngelola daerah tersebut. Kemudian dukanya nih, terkait dengan dukanya ya pertama pasti tentang adaptasi sih, adaptasi pembelajaran materi, karena kan aku belajar geografi juga cuma kelas 10 ya, dan menurutku belajar ketika kelas 10 itu terlalu hafalan banget, dan waktu itu
seingatku kelas 10 aku tuh hanya belajar dari segi fisik bumi secara umum gitu kan. Iya, Dan iya, iya. aku nggak bisa membayangkan gitu, nggak bisa connect karena mungkin nggak ada contohnya, cuma dikasih, oh ini loh bentuknya horse dan graben, udah. Oh ini loh Masih ingat. proses terjadinya hujan, cuma nggak direlatin gitu, jadi aku nggak paham. Aku sering remet dulu geografi pas kelas 10 karena nggak paham, nggak bisa kebayang gitu ini ya. Tapi dengan Jadi basic-basic adaptasi itu, juga, terus dengan basic-basic itu gimana? lu terbantu gitu ya akhirnya di masa depan tapi. Iya, terbantu sih alhamdulillahnya, walaupun dulu banyak remetnya, cuma ya oke lah gitu. Dan kan karena kan fakultas geografi itu kan cuma ada di UGM ya. Iya. Apalagi jurusan pembangunan wilayah, otomatis anak-anak yang berasal dari yang background-nya anak-anak OSN geografi, background-nya itu otomatis kan datangnya kuliahnya ke geografi. Jadi seangkatan ada kali ya berapa puluh orang itu isinya background-nya anak-anak OSN geografi semua gitu loh. Jadi mau nggak mau kadang standar mahasiswanya juga cukup tinggi ya, karena mereka udah paham duluan. Dan alhamdulillahnya sih di circleku itu ada berapa orang ya? Mari kita hitung. Circleku tuh ada sekitar orang, 8, dan lebih dari setengahnya mereka itu anak-anak alumni geografi Olimpiade. juga, dan ya alhamdulillahnya bisa belajar dari mereka juga. Dan salah satunya itu temanku dulu juga sempat dapat perak di International Geography Olympiad juga dulu. Jadi ya dia sering bantuin ngajarin aku di awal-awal karena aku nggak paham. Gokil, keren-keren banget ya. Iya, jadi ya emang adaptasi emang susah sih, adaptasi standar pembelajaran sih. Tapi emang kita harus pintar-pintar gimana caranya dapat teman yang mau juga ngajarin kita. Dan biasanya sih mau kalau orang-orangnya emang baik, ya pasti mau sih biasanya. Karena ya kalau ilmu cuma dipendam sendiri kan malah nggak lama ingetnya gitu. Kemudian terkait dengan manajemen waktu, tugas, kuliah, dan proyek. Nah ini yang biasanya waktunya tabrak-tabrakan. Emang agak stres sih biasanya, struggle-nya di sini. Tugas yang kadang nggak kekontrol, apalagi semester 5. Biasanya mahasiswa itu sulit di semester 5. Iya benar. Diganjil. Pokoknya angka-angka ganjil tuh mantap lah pokoknya. Iya benar. Karena kan banyaknya program kerja, terus tugas juga lagi numpuk-numpuknya, sama udah mulai ikutan project kan biasanya udah kalau misalkan angkatan yang semester tengah-tengah, bukan ke akhir ya, tengah-tengah tuh biasanya kan pengen nyoba project juga kan, entah itu project dari dosen, entah itu project dari luar atau gimana kan. Nah itu jadi kayak agak keteteran juga kadangan. Ya mau nggak mau harus ngorbanin, yang penting kelar gitu. Mungkin ada salah satu yang nggak maksimal, tapi yang penting ini kelar deh. Jadi ya ketika kuliah itu belajar realistis juga sih sebenarnya. Jadi belajar kayak nggak semua hal tuh bisa maksimal gitu. Kita harus ngeprioritasin apa yang menurut kita paling penting gitu. Jadi ya nggak masalah kalau misalkan tugas kamu nggak maksimal, yang penting tapi proyek kamu berhasil gitu. Nggak apa, nggak masalah. Gitu. Nggak harus semuanya bagus, itu nggak. Biasanya nggak pernah terjadi sih. Mau sedewa apapun orangnya. Jadi apa ya? Memaksakan kita itu untuk berpikir secara realistis. Jadi apa namanya yang kayak hal-hal yang ekspektasi itu benar-benar kayak harus diturunin gitu ya. Walaupun mungkin nanti gue pernah juga sih kayak lu kayak nih project harus bagus nih gitu, kayak impact-nya gede nih gitu kan. Tapi in real life it doesn't make sense juga gitu. Jadi memang harus sering-sering ditampar oleh kenyataan. Iya, tapi ya harusnya nih kalau udah tahu kenyataan tersebut, ya udah kita kerjain aja yang kita bisa gitu. Udah semaksimal mungkin, cuma jangan berharap itu perfect. Gak akan bisa kalau kita mengharap itu perfect. Benar. Harus makanya dari
perfectan itu atau keimperfectan itu harus belajar gimana kita di kemudian hari itu gimana caranya biar terus belajar untuk menjadi yang perfect. Iya, iya. Bisa sih. Seiring berjalannya waktu ya. Seiring Atau mungkin bisa berjalannya. dilanjutkan setelahnya gitu kan. Oke, kita next nih. Jadi Sengaja nggak tulis. apa sih rencana-rencana lu waktu apa nih kan gue udah tinggal dikit lagi nih selesai gitu. Lu apa nih pengen lu selesai? Iya. Jadi untuk sekarang sih masih pengen fokus karir ya. Maksudnya pengen punya finansial yang stable dulu. Kalau masalah sebenarnya aku bukan tipikal orang yang academic oriented banget. Maksudnya tidak ingin berprofesi di bidang akademisi. Mungkin akademisi cuma bukan sebagai akademisi dosen gitu atau peneliti itu enggak sebenarnya. Mungkin kalau kerja di dunia akademik mungkin boleh gitu kan. Jadi sekarang rencananya mau kerja dulu. Pokoknya finansial sestabil mungkin, baru mungkin kalau misalkan aku ada kesempatan dan ada keinginan, itu ke studi lanjut entah dimanapun gitu. Belum ada gambaran sih kalau misalkan studi lanjut karena kayaknya aku bakal fokus karir dulu dan mau nge-explore apa sih skill-skill yang lain, maksudnya skill-skill yang non geografi, non PW ya. Pengen aja gitu, mumpung masih muda gitu. Ya emang kayak sepele sih, kayak hobi ya pokoknya hobi-hobi gitu, cuma pengen aja kayak mumpung masih muda, mumpung masih bisa, dan mumpung masih punya waktu gitu kan. Dan pengen ikut pelatihan juga, karena kerjaan itu butuh sertifikasi beberapa kan. Butuh apa sih, butuh pembuktian kalau misalkan kita itu punya skill ini gitu loh. Karena kalau kita bilang, kita bisa loh, tapi kitanya nggak punya sertif yang mendukung, kadang orang meragukan juga kan. Tuh, jadi pengen fokus cari info tentang pelatihan dulu, apalagi pelatihan-pelatihan yang berbau bikin dokumen-dokumen perencanaan pembangunan gitu-gitu, sama pemetaan tuh biasanya ada sertifikasinya gitu, sertifikasi menurut lembaga tertentu, dan itu masih jadi concern aku sih. Soalnya lumayan nih, aku udah punya ilmunya, tapi kalau misalkan nggak disertifin ya sayang ya. Tapi ya emang harus kerja dulu sih baiknya, biar mendapatkan proses itu juga itu nggak lebih gampang gitu, bukan nggak sulit juga tapi nggak gampang juga, lebih ada jalannya gitu loh, lebih ngerti juga proses-prosesnya dan lebih aktif gitu. Oke. Sebenarnya udah nggak sih? Iya. Udah ya? Udah habis ya? Iya udah habis. Yeay. Ada lagi nggak yang kira-kira mau diomongin? Ini sih kayak ternyata tuh unik juga ya. Jadi lu kalau mau ngebahas tentang suatu gimana sih ini ngembangin suatu wilayah nih. Terus lu juga harus selain lu menggunakan dasar-dasar yang udah lu punya, tapi lu tetap harus bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di teknik perencanaan wilayah kota itu. Jadi kayak harus ada kolaborasi nih biar satu proyek itu tuh jalan untuk membangun suatu wilayah itu gitu kan. Nah, ini sih kayak gue punya pertanyaan juga sih, kayak lu setelah belajar nih di pembangunan wilayah, ada nggak sih hal-hal yang lu sadari bahwa pembangunan ini yang dilakukan oleh oleh seseorang atau suatu lembaga nih kayaknya kurang tepat gitu. Kayak ada hal-hal yang lu kritisi gitu dari proyek-proyek yang ada di Indonesia ini. Ya pasti ada sih, kadang ada, kadang enggak.
apa sih, karena aku sebenarnya kan tipikal orang yang concern di bidang industri terutama industri kreatif ya. Cuma ya pokoknya industri skala mikro kecil menengah. Dan aku tuh sempat menyoroti program-program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Soalnya aku kesel, jadi kan dulu tuh ketika pandemi lagi parah-parahnya ya, sekarang masih parah sih sebenarnya, cuma pas lagi naik melonjak parah, yang dikonsernin itu terlalu banyak di hal pariwisata gitu loh, sedangkan dari segi ekonomi kreatif yang lain lewat aplikasi dan game mungkin, atau lewat desain, lewat arsitektur, itu mungkin lebih bisa dioptimalin gitu loh yang sekarang gitu, dibandingkan concern ke pariwisata mulu. Sedangkan aku ketika main Twitter tuh terus nge-follow Kemenparekraf yang isinya wisata lagi, kok kayaknya nggak tepat buat sekarang yang harusnya berpergian tuh seminimal mungkin gitu. Dan kenapa nggak fokus aja ke industri kreatif di bidang digitalisasi. Yep. Para pelaku usaha kreatif gitu-gitu. Sedangkan kalau aku lihat dari segi digital, kayaknya itu pas banget gitu loh buat pelaku usaha kreatif itu yang pertama. Yang kedua terkait tentang proyek infrastruktur di daerahku sendiri, Kota Bumi. Di Kota Bumi itu dulu ada, nggak dulu, sekarang kayaknya masih sorry, Rep, agak putus-putus dikit. Oh ya, udah. Aman. Jadi ada apa di Kota Bumi? Apa yang bikin lu geram? Kota Bumi itu sempat, nggak tahu sekarang jadi atau enggak, aku nggak tahu ya. Kayaknya jadi, cuma aku nggak tahu udah selesai atau belum. Ada namanya Project Flyover, di mana itu Kota Bumi tingkat arus lalu lintasnya tidak setinggi Bandar Lampung atau Natar deh gitu ya. Itu nggak penting gitu loh. Itu nggak penting. Kenapa nggak fokus ke dari segi perawatan, bahasa bagusnya perawatan? Pokoknya dari segi revitalisasi infrastruktur fisik yang lain, terutama di desa ya. Karena di Lampung Utara itu kan wilayahnya kan wilayah dataran alluvial ya. Dataran alluvial tuh rawan banjir ketika hujan lebat. Parah banget. Di sana tuh bisa mutusin jalan antar desa. Cuma gara-gara banjir. Kenapa nggak fokus untuk revitalisasi jalan-jalan di sana aja, yang gimana caranya jalan di situ nggak. Jadi tadi agak putus, jadi kayaknya maksud Febri itu biar lebih baik untuk merevitalisasi jalan-jalan yang ada di desa atau menuju ke desa daripada harus membuat suatu flyover yang cenderung tidak berdampak positif untuk orang-orang yang di wilayah desa tertentu gitu ya. Ya walaupun mungkin konsepnya itu kali ya, yang kayak distribusi itu kali ya. Tapi entah ya, mungkin ya. Tapi kayaknya maksud lo nggak terlalu banyak orang yang lewat sana gitu kan? Ya, karena Kota Bumi bagian kotanya aja nggak macet. Bahkan ya, bukan ada yang macet tapi lancar gitu kan. Kota Bumi itu kayaknya kamu masih bisa ya santuy aja gitu loh, nggak usah ngebut gitu aja, masih santuy walaupun di tengah kotanya gitu, walaupun di tengah pusatnya gitu loh. Jadi kayak itu nggak penting. Daripada kita pengen kelihatan growth, kenapa kita fokus ke dari segi equity-nya dulu gitu loh. Kenapa kita nggak concern riset dari segi yang lain. Kalau misalkan sebenarnya ada loh yang jauh lebih penting gitu, dibandingkan kita harus terlihat, wah ini keren banget, bangun ini, bangun itu, cuma nggak penting-penting amat, ujung-ujungnya nggak kepake gitu kan. Karena dulu tuh belajar dari pengalaman
beberapa tahun yang lalu. Dulu tuh dibentuk kayak semacam terminal induk, yang ujung-ujungnya nggak kepakai karena penempatan posisinya nggak tepat. Itu tuh kan di daerah udah non kota Bumi tuh, tapi masih Lampung Utara. Cuma di situ tuh nggak banyak aktivitas transportasi umum gitu loh. Bahkan kayak, ih ngapain di situ loh? Ya sebenarnya tujuannya bagus ya. Kalau misalkan ada terminal kayak gitu, sebenarnya bisa memantik apa sih namanya, timbul semacam unit-unit ekonomi baru kayak warung-warung, kayak usaha-usaha yang kecil, usaha-usaha skala mikro kecil menengah itu juga bisa manfaatin di wilayah sekitarnya juga. Cuma itu tuh kan perlu riset, perlu perhitungan juga, ada rumusnya, ada Excel gitu ya. Ada way-nya, ada kebijakannya juga kan. Ya, dan aku curiganya itu mereka cuma pengen bikin project, cuma tidak melakukan perhitungan dari segi kelayakan dulu. Bukan kelayakan sih namanya. Feasibility study-nya ya. Atau tidak. Jadi kayak riset di awalnya nggak mateng dulu, dan cuma pengen bikin project aja gitu. Yang penting dari segi visi misi terlaksana. Nah itu yang bahaya sebenarnya, kayak ngabisin uang rakyat gitu loh. Pajak gue gitu kan. Iya, kan sayang. Udah capek-capek dibuat, nggak dipakai. Oh iya. Urgentnya. Kocak ya. Ya biasanya gitu sih, kayak apa ya yang harus dibikin dari suatu wilayah ini udah ada, itu udah ada, yang belum ada apa ya gitu. Jadi di situ tuh celah-celah itu sih. Celah-celah buat bikin project lah ya. Biar senang. Nah, terus tadi kita udah sempat bahas yang tadi rencana lu. Nah, kalau yang prospeknya itu sendiri, prospek secara umum dari PW itu apa? Dan biasanya sih kalau dari PW itu selain jadi akademisi, kalau secara akademisi pasti ada ya, setiap jurusan pasti ada. Biasanya kalau misalkan mau langsung karir, itu biasanya kerja di konsultan sih Pak, mostly. Karena kan kita pakai tools yang biasa emang dipakai buat project-project kan sebenarnya. Ya sama ARGIS yang aku ceritain tadi di awal, itu pemetaan skala makro, skala meso, itu kita kan punya basic skill-nya itu biasanya dipakai buat di konsultan-konsultan yang biasanya bekerja sama pemerintah gitu. Karena kalau anak PWK juga gitu, biasanya anak PWK juga kerja di sektor-sektor tersebut juga, di mana sektor itu emang sektor swasta, tapi apa sih namanya, kerjasamanya biasanya sama pemerintah, entah itu pemerintah dari pusat, entah dari daerah-daerah yang lain. Jadi pembangunan wilayah itu biasanya dapat proyek dari situ. Terus terkait dengan prospek kerja yang biasanya cukup pasti itu pasti dari segi PNS. PNS itu pasti, PNS di bidang pembangunan. Dan kalau tenaga kontrak kan, jadi kan kalau di Bappenas itu ada yang namanya tenaga kontrak ya. Nggak cuma Bappenas sih, kementerian juga saya biasanya ada. Nah, itu biasanya anak-anak PW itu kerjanya di Bappenas di tenaga kontraknya buat nyari pengalaman sebelum dia kerja. The next step-nya gitu loh. Saya di situ, dan beberapa temanku yang seangkatanku itu ada yang beberapa diterima di sana, kayak lumayan banyak kayak seangkatan ada kali ya beberapa gitu, dan gak ada temen di Bappenas gitu loh. Karena kayak pasti ada gitu, entah itu dari divisi apa, dan kebetulan juga temanku baru cerita, salah satu teman circleku ya, 2 orang itu terima di Bappenas. Aku nggak tahu yang satunya divisi apa, yang satunya divisi regional Papua kalau temanku yang baru cerita ini. Ada berarti biasanya Bappenas sih. Banyak ya yang iya sih, kan pembangunan nasional ya judulnya. Iya, makanya kayak pokoknya concern yang pembangunan biasanya bisa masuk. Apalagi kan di
PW itu kan sebenarnya nggak belajar secara saintifik doang. Karena kayak sosial banget sih kalau dibandingkan dengan jurusan sebelah, yaitu geografi lingkungan sama kartografi dan penginderaan jauh. Karena kan kita belajar sosial banget, dan itu dibandingkan jurusan yang itu. Jadi tuh kayak kita bisa masuk gitu loh di tema-tema yang mungkin kita juga pernah concern di bidang itu. Kalau misalkan kita concern di bidang gender tuh misalnya, geografi gender itu ada juga. Itu kita bisa aja masuk di lembaga pemberdayaan, nyari kader-kader gitu, kader-kader lingkungan di bidang konservasi sungai gitu. Jadi dari segi sosialnya dapat, dari segi geografinya juga dapat. Oke. Branding nya ada kan sungai gitu. Konservasi gitu ya. Berarti kalau ke NGO juga masuk ya berarti? Bisa, soalnya beberapa orang juga ada yang masuk NGO, kayak apa sih, komunitas pemberantas bukan KPK, yang ada NGO yang di bidang apa sih, di bidang pemberantasan korupsi, aku lupa namanya apa. Itu ada waktu itu yang kerja di situ. Oh, bagian dari KPK itu sendiri. Oh, bukan. Enggak, dia NGO. Oh, NGO. Dia tuh NGO tapi banget. NGO tapi kerjanya tuh mirip-mirip sama oke, KPK yang mungkin bisa kerjasama di bidang swasta juga, maksudnya dengan instansi swasta yang lain juga, kan perusahaan juga mungkin ada korupsi kan, kita nggak mungkin. Ya, bisa terjadi. Ada nah, tadi tuh kan udah sempat bahas juga tuh apa aja yang dipelajarin di di prodi pembangunan wilayah. Itu di PWUGM itu ada ini apa sih, stream atau topik besarnya tuh ada apa aja sih, topik yang bisa dipelajarin buat fokus nanti ke skripsi gitu? Jadi itu untuk PW sendiri yang paling kontras nih, itu biasanya tentang perdesaan sama perkotaan. Itu yang paling basic banget. Jadi kayak kita harus tahu dulu karakteristik kota sama desa, baik dari segi fisik yang kita lihat atau dari segi masyarakatnya gimana. Dan itu yang paling jadi concern. Atau kalau misalkan kamu tidak ingin terlalu kota maupun tidak ingin terlalu desa, itu bisa terkait dengan sosial, ekonomi, dan bencana. Dan yang paling dibanggain tuh biasanya bencana sih. Bencana karena kayak apa ya? Karena kan ini kita kan di Indonesia kan paling rentan ya akan bencananya, dan apalagi di Jogja itu sering banget mengalami bencana alam. Nah, itu jadi sebagai concern yang paling menarik juga kalau di kita. Dan selain itu kalau misalkan sosial ekonomi itu jelas ya, bisa entah itu dari segi industri, entah itu dari segi pemberdayaan masyarakat untuk bisa survive di kehidupan ini. Intinya tuh berkaitan dengan penghidupan masyarakat. Nah, jadi tergantung concern kalian. Ininya sih paling kontras tuh desa sama kota. Ntar kalau setelah itu mengikuti, entah kamu mau industri, entah kamu mau apa sih namanya, entah mau dari segi penghidupan, entah mau gender, atau apa sih namanya, masyarakat tanggap bencana, itu yang paling apa sih yang membedakan. Karena kan apa sih, karena misalnya ya, kalau misalkan mitigasi bencana di kota sama di desa kan beda. Cara ngajarinnya juga beda. Mungkin kalau di kota cukup kamu kasih share lewat grup WhatsApp atau story Instagram, mungkin mereka bisa paham, bisa tahu apa yang harus dilakukan gitu kan. Tapi kalau di desa nggak bisa gitu. Ada tekniknya sendiri. Entah perlu diajarin, entah perlu bikin kader, entah perlu harus ada pelatihan tiap jangka waktu tertentu. Itu kan beda-beda caranya. Apalagi tingkat pendidikannya juga beda di kota sama di desa. Mostly di kota mungkin tingkat pendidikannya lebih baik dibandingkan di desa. Oh, ini ya cukup bisa ke suatu kawasan, bisa ke human-nya, bisa ke industrinya. Wah. Tergantung ya, seiring berjalannya waktu ya tahu lah apa yang kalian suka ketika belajar di sini gitu loh.
aku pengen concern sini aja deh gitu. Aku pengen kota aja deh, aku pengen desa aja deh. Aku mau yang netral aja, cuma aku ngebahas ini gitu. Bisa ya? Bisa. Iya, karena kan aku kayak misalkan topik skripsiku aku ngambil provinsi kan, ngambil se-DIY. Itu kan berarti aku nggak mungkin dong concern-nya cuma di daerah kota Yogyakarta doang atau daerah Kabupaten Sleman doang yang kota banget kan enggak. Jadi aku harus generalisasi gitu loh. Cuma emang di-compare, oh wilayah ini beda loh sama yang ini karena ini. Tergantung kitanya mau gimana. Jadi buat teman-teman yang suka atau buat warga-warga yang suka dengan nanti ke depannya untuk memetakan suatu wilayah atau kemudian nanti bisa turun ke pengembangan masyarakatnya tentang suatu wilayah, kemudian juga concern terhadap suatu pembangunan industri, itu berarti bisa banget bergabung di program studi pembangunan wilayah ini ya, karena keren banget. Oh ya, di Indonesia ada berapa sih? Lu tahu nggak? Pembangunan wilayah cuma 1. Oh iya. Cuma ada di Fakultas Geografi UGM. Mungkin kalau di jurusan-jurusan lain, kalau jurusan-jurusan yang mepet dikit mungkin kayak ekonomi kewilayahan, mungkin ada di UNIF lain. Oke. Iya, sekarang atau ekonomi regional kalau nggak salah, itu biasanya mepet. Cuma kan itu fokusnya concern-nya ekonomi ya. Dan sedangkan di jurusan aku itu tidak hanya dari segi ekonomi. Terus kalau di fakultas lu itu untuk PW sendiri menyediakan program fast track nggak sih? Buat mungkin nanti para warga ada yang bertanya-tanya, gue bisa ikutan fast track nggak ya di Fakultas Geografi atau di UGM nanti? Apa ya? Fast track itu yang gimana? Yang jadi program S1 bisa nanti langsung lanjut ke S2 kayak gitu. Jadi nanti dia ada nggak? Nah, sebenarnya ada. Jadi kalau nggak salah itu ada S2 geografi. Geografi kan ada pasti sejarahnya juga. Kamu bisa pilih di S2 secara umum maupun geografi khusus. Aku lupa. Temenku tuh apa ya S2-nya? Soalnya aku belum concern S2 jadi belum terlalu lihat. Kayaknya ada yang khusus perencanaan wilayah gitu. Tapi basic geografi. Oke. Pokoknya pengembangan wilayah ini full based on geografiknya atau struktur gitu ya, struktur wilayahnya ya. Dia masih di bawah Departemen Geografi Pembangunan tuh ada. Selagi dia masih satu departemen tuh masih studi lanjut S2. Soalnya beberapa temanku juga udah ada yang lanjut S2 di Geografi Pembangunan juga gitu. Di prodinya. Cuma aku nggak tahu. Belum belajar aja, belum mencoba mencari tahu sebenarnya sejujurnya. Oke. Iya. Oke deh. Iya sih, udah itu sih yang question dari gue dan list gue udah full kejawab semua. Thank you banget. Thank you banget udah mau join hari ini. Ada nggak hal-hal yang pengen lu sampaikan lagi terkait dengan pembangunan studi atau tentang UGM itu sendiri atau tentang fakultas lo gitu? Nggak ada sih. Tapi aku pengen kasih pesan aja. Karena kan ini concern-nya buat milih jurusan ya. Aku lebih gimana ya caranya? Jadi daripada aku ingin branding jurusanku, aku lebih pengen kasih pesan, pilihlah bisa mengorbankan segalanya untuk belajar hal tersebut gitu lah. Ya bukan berarti mengorbankan segalanya itu dalam konteks negatif ya. Maksudnya mengorbankan waktumu, mengorbankan materimu, tapi kamu tulus buat belajar itu gitu. Dengan harapan kamu bisa bermanfaat dari segi keilmuan yang telah kamu pelajari gitu. Dan yang kedua, tanggung jawab apa yang sudah kamu ambil. Itu pesannya. Oke. Makasih. Itu
benar-benar sangat ini loh, harus itu adalah salah satu hal yang agak kalau di real life agak bikin sedih juga sih, maksudnya kayak, iya Kak, gue udah dapet pesannya tapi aku harus mencoba. Susah juga ya. Ya mau nggak mau memang harus ada hal yang memang harus ada hal yang yang dikorbanin. Benar sekali. Mau nggak mau yang kerasa banget sih ketika ngerjain skripsi ini rasanya mau give up mulu kan. Iya, jujur. Sama pernah. Jadi itu nanti kita habis ini ya sharing itu tentang skripsion. Jadi thank you banget udah mau menyediakan waktunya, padahal bentar lagi udah mau menyelesaikan segala macam administrasi ya. Makasih banget udah mau. Semoga lancar ujiannya, lancar proses administrasinya, dan nggak bosan-bosan kalau nanti gue gangguin. Abis sidang aja deh kayaknya. Jangan abis revisian. Siap. Thank you ya. Dan buat warga, makasih udah bersedia untuk mampir ke video ini. Jangan lupa kalau ada pertanyaan nanti bisa taruh di kolom komentar. Nanti gue yang follow up ke Febrinya. Jadi nanti gue bisa bantu-bantu jawab juga ya. Dan yaudah, terima kasih. Sampai jumpa. Semangat. Makasih, thanks for having me. Yeah. Sama-sama.